Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Sudah berharap kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita kembali lagi belajar di channel YouTube Sekolah Alam Islam Center Ponorogo. Kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi hati manusia. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ustazah ingatkan kembali adab-adab belajarnya. Silahkan teman-teman duduk rapi, tidak ada yang belajar sambil tiduran. Lalu menyimak apa yang Ustazah sampaikan dan jangan lupa ditulis. Kalau gitu, kita mulai belajar hari ini dengan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa tentunya kita semakin siap dan semangat belajarnya ya. Tapi sebelum kita memulai membahas materi hati manusia, Ustazah ingatkan kembali, silahkan teman-teman membaca terlebih dahulu cerita tentang Ulin dan Abang penjual mainan di halaman 18-20. Silahkan teman-teman stop dulu videonya. Nah, sudah dibaca kan? Setelah kita membaca cerita Ulin yang ingin membeli mainan tapi dia nggak punya uang, terus dia pulang kan tadi ke uminya tapi sama uminya juga nggak dikasih uang. Lalu keesokan harinya ketika Ulin mau berangkat sekolah, dia menemukan uang, tapi si Ulin tidak mau jujur ke uminya, malah sama si Ulin uangnya tadi akan dibelikan mainan. Nah, pas pulang sekolah si Ulin ini akhirnya beli mainan pakai uang yang dia temukan tadi gitu. Terus kemudian ketika perjalanan pulang, si Ulin mau pulang ke rumah nih setelah beli mainan, Allah mengingatkan Ulin dengan ibu-ibu yang tergopoh-gopoh menggendong anaknya. Ketika melihat itu, Ulin langsung ingat sama uminya. Ulin ingat gimana uminya membuat dia senang, menjaga Ulin, masakin makanan kesukaan Ulin, dan lain-lain. Nah, lewat ini Allah gerakan atau lembutkan hati Ulin sehingga Ulin sadar kalau perbuatannya tadi tidak baik. Lalu si Ulin ngembaliin mainannya ini ke abang-abang penjual mainan. Teman-teman, dari cerita tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah membatasi seorang hamba dengan hatinya. Maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya adalah seorang hamba tidak memiliki kuasa penuh atas hatinya. Jadi hatinya kita ini nggak sepenuhnya kita yang pengen gitu, tapi Allah juga ikut andil menggerakkan hati kita. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Pada firman Allah tadi juga ditegaskan bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maksud membatasi di sini bukan berarti batasan, bukan secara fisik, bukan batasan hati di dalam, gitu bukan. Pokoknya bukan batasan yang kayak gitu. Tapi batasan ini lebih kepada suatu perasaan yang akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu begitu. Jadi antara manusia dan hatinya itu ada batasannya gitu. Jadi manusia benar-benar nggak seutuhnya punya andil di hatinya gitu. Jadi kayak perasaan senang, gembira, cinta, bahagia, sedih yang ada dalam hati kita, itu tuh Allah yang ikut mengaturnya gitu. Dan hati ada di dua jemari Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa aqama wa man syaa azza. Yang artinya, wahai Ummu Salamah, hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Dan tentunya jari jemari Allah ini tidak bisa kita samakan dengan jari jemari kita. Kita tidak boleh menyamakan jari jemari Allah dengan jari jemari kita. Siapa saja yang Allah kehendaki teguh dalam iman, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki sesat, maka Allah pun bisa menyesatkannya. Ini berarti bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati atau perasaan manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Apalagi ketika kita sedang diliputi kesedihan, ketakutan, atau ada masalah, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Nah, itu berdoa tentang agar diberi keikhlasan, kelapangan hatinya, seperti itu. Dan berikut ada salah satu doa yang kita tuh dianjurkan untuk membaca ini setelah sholat. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi mari kita banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar Allah jadikan hati kita ini bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka dari itu teman-teman, silahkan doa ini dipraktekkan, dibaca terus, diucapkan terus di kehidupan kita sehari-hari setelah sholat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri, tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesudah belajar bersama-sama. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma faqqihna fid din Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sudah selesai belajar hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama menyampaikan pelajaran. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Jangan lupa solih-solihah semangat sholat 5 waktu, murojaah, ziyadah, belajar, membantu orang tua, dan jangan lupa diterapkan adab-adab yang sudah kita pelajari. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.